di sini PP itu sendiri adalah perusahaan konstruksi di mana sebenarnya mayoritas pekerjaan kita atau core bisnis kita adalah di konstruksi. Kita berdiri di tahun 1953 dan sampai dengan saat ini, jadi memang sudah cukup mature ya sebenarnya secara perusahaan, sudah cukup berumur. Nah, kita punya pegawai itu kurang lebih di ya mungkin 4.000 sampai 6.000-an pegawai, di mana mungkin mayoritas kita itu sebenarnya saat ini adalah milenial untuk pegawainya ya gitu. Nah, sementara untuk komposisi terkait dengan entitasnya tidak hanya bicara terkait dengan konstruksi, tapi juga ada investasinya. Nah, tapi per 2026 ini kita akan kembali ke core business kita, di mana anak perusahaan dan juga afiliasi dari PT PP sendiri akan dijual atau mungkin diinvestasi pemilikan sahamnya, sehingga kita akan fokus di konstruksi saja. Nah, ini kurang lebih gambaran secara deskripsi ya, bagaimana PT PP itu dari awal kemudian sampai di tahun ini. Kita mempunyai core value kita yaitu akhlak belum berubah sampai dengan saat ini, yang mana sebenarnya sejak diterapkan tahun 2020 itu sudah menjadi value yang kita gunakan untuk penerapan culture di perusahaan. Oke. Sorry, sedikit saya potong. Yes, Pak. Kalau berkenan boleh kami rekam biar bisa kami dengar ulang kalau nanti ada yang terlalu. Boleh, silakan Pak. Silakan. Nah, yang jadi host tolong tadi saya coba juga. Tidak usah. Dia tidak usah begini kok. Siap. Oke, izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Terkait dengan PTPP kurang lebih seperti ini, jadi saya sampaikan singkat saja. Nah, kalau bicara terkait dengan PTPP, mungkin current challenge atau saat ini tantangan yang dihadapi adalah yang jelas kalau kita bicara terkait dengan organisasi, ini adalah pemenuhan personil ya. Kemudian bagaimana kita tetap memiliki kompetensi atau critical kompetensi yang saat ini ada, dan itu transfer knowledge-nya sampai turun ke generasi-generasi bawah gitu. Jadi memang ada tantangan bagaimana cara menurunkan kompetensi yang sudah dimiliki saat ini ke generasi bawah yang memiliki mungkin karakteristik itu berbeda dengan generasi di atasnya gitu ya. Jadi kita cukup kesulitan untuk menarik atau mungkin attract talent-talent yang sekarang di teknik sipil gitu ya, dari fresh grad itu untuk bisa bergabung dengan kita, sesuaikan dengan pace kerja, kemudian juga dengan culture-nya. Itu menjadi tantangan yang cukup berat sampai saat ini. Jadi memang ini juga menjadi current challenge bukan hanya untuk human capital tapi untuk PTPP nantinya sampai berapa tahun ke depan. Kemudian untuk culture, ini saat ini juga memang masih perlu dibiasakan. Jadi memang kalau tadi saya sampaikan di BCA udah pasti lebih maju gitu ya. Nah, di kita ini sebenarnya memang masih semi-semi konvensional. Jadi kita tetap perkuat bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi dan juga digital kompetensi itu untuk teman-teman di engineer, bahkan mungkin di tim administrasi di PTPP. Kemudian kalau bicara terkait dengan teknologi, selain tadi learning, juga talent analytics ini juga menjadi salah satu challenge yang harus kita kuasain di HC, bagaimana kita bisa menganalisa kondisi di perusahaan, talentnya seperti apa, sampai kemudian kita bisa memberikan output untuk atau input ke manajemen. Nah, terkait dengan operasi, ini yang tadi saya sampaikan, jadi memang PP itu sendiri punya anak perusahaan dan juga afiliasi yang bergerak di bidang investasi, namun dengan perubahan strategi perusahaan jangka panjangnya, yaitu kembali ke core bisnis yaitu konstruksi, memang harus berpikir bagaimana caranya mengembalikan aset-aset dan kemudian investasi di anak perusahaan tersebut untuk bisa kembali ke kita dan juga memperkuat nih core bisnisnya. Jadi benar-benar nanti kembali ke hanya di konstruksi saja. Nah, challenge lainnya itu adalah bagaimana cara mengembalikan talent-talentnya, bukan hanya tadi investasinya, tapi talentnya yang sudah sempat ditempatkan di anak perusahaan dan dikembalikan ke PTPP. Dalam hal ini di konstruksi pastinya akan berbeda nih, secara culture pekerjaan juga akan berbeda. Nah, ini kita harapkan juga akan tetap bisa dilakukan. Nah, ini terkait dengan finance, mungkin di sini Pak Berta udah paham banget lah kondisinya, dan di sini mungkin Bapak Ibu yang main saham udah pasti tahu lah kondisi PP seperti apa ya gitu. Jadi memang
posisinya perusahaan cukup berat terkait dengan restrukturisasi utang dan kemudian menurunkan bunga bank sampai kemudian ditransformasi anak usaha. Ini saat ini sudah dilakukan, jadi memang prosesnya adalah menuju ke core business tadi. Jadi ini sudah dilakukan dan sudah didapatkan kepercayaan lagi dari bank. Dampaknya nanti adalah kita akan melakukan efisiensi dalam hal biaya usaha, sampai kemudian juga operasionalnya juga akan dibuat lebih lean lagi. Nah, ini terkait dengan human capital strategy isunya. Kalau di PP sendiri itu adalah highlight isunya perempuan ini sebagai minoritas. Jadi kita tidak membatasi memang sebenarnya kalau talent perempuan ini tidak hanya berada di level clerical saja gitu. Jadi memang diberikan kesempatan pada level manajerial bahkan sampai BUMN-1. Kemudian terkait dengan highlight isunya juga, BUMN konstruksi ini identik dengan suku Jawa gitu. Jadi memang talent-talent yang berada dari luar Jawa ini terkadang mereka merasa minoritas sehingga mungkin kayak tidak, seolah-olah tidak diberikan kesempatan berbicara atau memberikan warna, padahal sebenarnya tetap diberikan hal itu gitu ya. Ini salah satu contohnya Pak Mario. Pak Mario ini kan sebenarnya dari luar Jawa gitu ya, tapi walaupun ditempatkan di Bengkulu, tapi yang bersangkutan saat ini posisinya sudah di posisi project manager, walaupun usia masih sangat muda gitu. Jadi memang sebenarnya diberikan seluas-luasnya karena diversity itu tetap dianggap sebagai sesuatu keunikan yang kita harus ini jaga gitu ya. Oke. Kemudian adalah tadi terkait dengan kinerja keuangan sudah jelas, tapi isunya nanti adalah yang pasti nanti Bapak Ibu tanyakan ya terkait dengan retaining talentnya gimana gitu kan. Kemudian juga bicara terkait dengan reskilling dan juga upskilling, ini jadi isu bagaimana nanti anak perusahaan yang sudah divestasi talentnya akan masuk kembali ke PP, seperti apa perlakuan kita. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan highlight isu berikutnya itu adalah terkait dengan bagaimana cara menarik talent-talent tadi sebenarnya. Jadi talent-talent fresh graduate itu kan sebenarnya memang mereka secara umum ya mungkin mengenal PP, tapi bagaimana mereka tetap punya keinginan yang kuat untuk bergabung dengan PP ini, melihat karakteristik generasinya memang agak cukup sulit karena mereka bukan tipikal yang mau sulit-sulitan di proyek, mau jam kerjanya itu berantakan dan sebagainya gitu. Jadi mereka cenderung mencari aktivitas pekerjaan yang lebih mudah menurut mereka untuk mendapatkan imbal jasa gitu. Jadi kurang lebih agak kesulitan kita di situ sebenarnya. Nah, apapun yang kita lakukan adalah terkait dengan kita memperkuat kembali employer branding kita, kemudian juga benar-benar membuat proses rekrutmen itu menjadi sebuah pengalaman yang mereka itu wah keren nih PTPP, dan memberikan insight dan juga pengalaman yang benar-benar mereka pastikan bahwa PP ini mereka nggak salah pilih join di PP. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan HR management strategi. Jadi kita punya tagline itu sebenarnya memastikan adanya employee experience di PTPP dalam hal ini untuk mensupport performance. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada visi dan misi, ini kita turunkan menjadi organizational culture, kemudian menjadi strategi perusahaan, kemudian di sini didukung oleh bisnis prosesnya. Oke, terkait dengan HC sendiri, Bapak dan Ibu, di sini kan ada kalau kita ya, sorry Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat dari sini kan sebenarnya kan ada foundation, acquisition, development, engagement sampai dengan separation. Ini adalah HC cycle sebenarnya. Jadi kalau di PTPP itu sendiri sudah punya ini semua. Jadi kita punya organization dan juga job design, kemudian juga accountability map, job profile, ini adalah job desk dan sebagainya, kumpulan job desk dan juga roles yang ada di PTPP. Kemudian ada kompetensi model, job family, skill group, job grade dan juga personal grade. Nah, kalau kita bicara terkait dengan prosesnya sendiri, di PP itu ketika kita melakukan acquisition atau recruitment, kita
pertama kali itu akan melakukan workload analysis terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan strategic workforce planning-nya seperti apa, kemudian sampai dengan employee value proposition. Jadi apa nilai tawar apa yang kita berikan kepada pegawai atau kandidat itu untuk bisa bergabung di PP gitu. Kemudian kita lanjutkan ke rekrutmen, selection placement dan juga onboarding. Nah, ketika sudah bergabung, maka kita akan melihat bagaimana skill gap analisis. Di sini akan kita lihat bahwa sebentar ya, Bapak. Mamanya udah habis ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, anak saya tadi bergabung ke meetingnya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini kan kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan rekrutmen sendiri, ini sebenarnya tahap-tahapannya sudah dilakukan. Ketika kita sudah melakukan proses tersebut di rekrutmen, pastinya kan sebenarnya kita akan melihat apakah rekrutmen kita itu sesuai dengan harapan atau tidak gitu. Jadi di sini kita juga siapkan development bagi mereka dengan menganalisa secara kompetensi seperti apa. Coba ciumin kan. Kemudian juga melakukan formal learning, kemudian juga on the job learning dan juga development. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini bergabung anak saya juga di sini. Ciumin kan. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu di sini juga kita punya coaching mentoring, kemudian engagement. Nah, engagement ini sebenarnya yang kemudian cara kita mempertahankan talent di sini ya. Jadi kita punya reward management, performance management, kemudian juga succession planning, career development, kemudian employee well-being sampai dengan industrial relation. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti pertanyakan terkait dengan compensation benefit itu ada di reward management dan juga performance management. Nah, mungkin singkat terkait dari separation itu ada resignation, termination dan juga retirement planning. Ini sebenarnya mungkin umum dilakukan di setiap perusahaan ya. Jadi ada proses-proses di mana kita mungkin mengakhiri hubungan kerja dengan pegawai. Nah, di sini kita punya sebenarnya retirement planning ini sebenarnya masa persiapan pensiun. Program yang kita memang desain untuk mempersiapkan talent-talent kita yang sudah menuju masa mereka gitu, masa selesai mereka, masa baktinya. Nah, ini kita siapkan untuk mereka itu benar-benar siap ketika sudah berada di posisi pensiun. Oke. Nah, kurang lebih ini untuk learning and development dan juga knowledge management, saya rasa mungkin saya highlight saja. Kemudian ini adalah learning and development, masih di PTPP. Saat ini kita sudah punya knowledge center. Ini adalah tools kita melakukan knowledge management gitu. Jadi bagaimana transfer knowledge dari mungkin project manager atau direkturnya Pak Mario dulu itu masih tersimpan nih knowledge-nya dari mana? Dari sini. Jadi kita punya website ini, kita dapatkan insight yang mereka dapatkan di proyek gitu. Jadi kita rangkum, kemudian kita jadikan sebuah pembelajaran lesson learn, kemudian dijelaskan di situ juga. Jadi memang seperti kalau di perpustakaan itu ada buku yang sifatnya itu adalah transfer knowledge by baca. Nah, ini by digital ya. Gitu. Jadi memang ini berdasarkan pengalaman setiap project, kemudian apa saja yang dipelajari di situ, apa aja masalahnya, bagaimana cara menghadapinya, sampai kemudian alternatifnya itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini adalah cara kita melakukan transfer knowledge lintas generasi yang sampai saat ini masih dilakukan. Oke, nah ini adalah employer branding. Nanti mungkin dijelaskan lebih banyak ketika nanti ada pertanyaan ya. Jadi memang kita sampai dengan saat ini masih Recording in memperkuat progress. terkait dengan diversity, equity, dan juga inclusion di PTPP. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, bahwa PTPP itu identik dengan Jawa, itu salah gitu. Karena kita juga punya talent-talent Terputri Papua sebenarnya di PTPP, itu bergabung di waktu kantor Gubernur Papua, kemudian juga di MRP, gedung MRP, stadion rugby dan sebagainya. Jadi memang
Kalau Bapak Ibu yang tadi berasal dari Papua pasti familiar ya dengan proyek-proyek tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga benar-benar perkuat bagaimana kedekatan direksi dengan pegawai, di mana di sini ada onboarding by BOD, kemudian juga BOD bahkan terlibat dalam proses rekrutmen, gitu. Kalau dilihat dari sini. Kemudian terkait dengan career development, di sini kita juga punya survei aspirasi karir pegawai. Jadi benar-benar kita perhatikan apa aja sih sebenarnya aspirasi dari mereka itu, kemudian mereka mau jadi apa, kemudian dalam berapa tahun dan sebagainya. Kita punya data tersebut dan kita olah menjadi dashboard monitoring karir pegawai. Nah, terkait dengan total reward, ini yang nanti mungkin Bapak Ibu tanyakan ya. Kita menggunakan high group grading system. Di sini kita menggunakan dual grading system. Jadi ada job grade dan juga pay grade. Oke, ini terkait dengan talent acquisition. Jadi memang ada manajemen trainee, ada ikatan dinas, ada peningkatan status pegawai, ada rekrutmen putra-putri Papua, kemudian juga rekrutmen disabilitas. Jadi memang kita, walaupun tidak seperti perusahaan-perusahaan yang sudah lebih mature pada umumnya, mereka bisa menempatkan personel disabilitas, tapi kita juga memang perkuat diversity, inclusion dan juga tadi equity kita itu dengan juga terlibat kontribusi gitu ya, merekrut mereka, menjadikan mereka juga bagian dari PTPP sendiri. Karena apa? Karena PP itu sendiri punya employer branding, yaitu Learn, Growth, and Contribute to Indonesia. Jadi memang tempat di mana pegawai itu bisa belajar, juga berkembang, dan juga sekaligus berkontribusi untuk Indonesia. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan program HC-nya, jika misalnya nanti mau ada pertanyaan, silahkan. Saya minum dulu nih. Baik, thank you Mas Reza untuk materi yang sudah disiapkan ya. Ini mohon maaf sebelumnya, ini jadi Bapak jadi menyiapkan materi buat kami. Aman-aman Bapak Ibu. kita ini kok, ini bukan materi yang saya siapkan khusus untuk Bapak Ibu. Jadi memang ini materi yang sudah pernah kami paparkan gitu. Jadi emang ini sifatnya free to access lah sebenarnya. Kita boleh share ini juga nanti ke Bapak dan Ibu terkait dengan materinya. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Jadi memang untuk informasi yang coba kami gali pada kesempatan ini sebenarnya lebih fokus ke ini ya Pak, manajemen imbal jasa strategik. Jadi tadi sudah disampaikan juga ya, karena memang itu pasti tidak akan jauh-jauh dengan bicara dengan imbal jasa ini kan pasti tidak jauh-jauh dengan development juga kan sebenarnya. Karena kan imbal jasa itu tidak melulu soal, mungkin salah satunya adalah soal salary ya, tapi mungkin nggak melulu soal itu sebenarnya, namanya imbal jasa ya. Dan juga yang memang tidak dalam bentuk duit gitu ya. Nah, kalau misalkan dari PP sendiri nih, kalau kita bicara pay structure ya Pak ya, dari PP itu seperti apa Pak kondisinya gitu? Apakah memang secara struktur gaji itu sudah dibakukan di dalam aturan perusahaan atau seperti apa Pak kondisinya begitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Berta. Jadi kalau bicara terkait dengan PTPP, bagaimana menerapkan payment dan compensation sistemnya, kita menggunakan tadi kalau saya sampaikan trade grading. Jadi jauh sebelum grading tersebut memang prosesnya dilakukan adalah yang jelas salary structure. Salary structure ini kita lakukan dengan cara secara berkala kita memang menggunakan survei terkait dengan sudah sejauh mana sebenarnya apakah salary structure kita ini masih kompetitif di market atau tidak gitu. Jadi memang kita menggunakan jasa konsultan untuk mengukur positioning PTPP ini berada di mana gitu ya, apakah di mid kemudian atau sudah di level high-nya atau mungkin berada di low gitu. Kita lihat secara pasar untuk industrinya di seperti apa, karena memang kita tidak bisa membandingkan industri konstruksi dengan industri yang berbeda gitu. Jadi industri harus dengan yang mirip-mirip gitu. Bahkan kalau kita boleh sharing juga, industri konstruksi itu bahkan jauh berbeda dengan EPC, Engineering Procurement Construction gitu. Kenapa? Karena mungkin
secara basisnya mereka lebih dekat dengan oil and gas standarnya, sementara kita tuh memang civil work gitu. Nah, civil work ini lebih mirip mungkin dengan tambang ya sebenarnya kalau terkait dengan salary. Nah, di PP sendiri kita sudah bakukan ke dalam SK direksi yang di dalamnya itu ada sebenarnya pengaturan terkait dengan gaji pokok, kemudian juga nanti di situ ada tunjangan posisi, tunjangan jabatan, kemudian juga sampai tunjangan variabel. Tunjangan variabel ini adalah tunjangan yang sifatnya tidak menetap, gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpelkan, di SK tersebut sudah ada pengaturan terkait dengan gaji pokok, kemudian tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetapnya. Nah, tunjangan tidak tetap itu tunjangan variabel atau tunjangan proyek bagi personil yang ditempatkan di proyek, gitu. Jadi berdasarkan indeks lokasi juga. Jadi kalau misalnya penempatannya di Papua itu pasti beda dengan penempatan di Jakarta gitu. Jadi ada indeks kejauhan lah kalau di Telkom mungkin dilakukannya gitu ya. Kalau di BCA saya kurang tahu juga kalau misalnya ini ya. Oke. Nah, kalau bicara terkait dengan bagaimana kita menerapkan gaji tersebut, itu memang berdasarkan grading gitu ya. Jadi untuk menentukan gaji rentang grade, misalnya dia baru masuk fresh grade sampai 2 tahun kerja, kita masuk di grade berapa, itu berdasarkan job evaluation yang kita lakukan. Jadi memang ada, kalau boleh menjelaskan, ada sedikit filosofi di baliknya gitu. Jadi memang tergantung proses bisnis yang dilakukan di balik jabatan tersebut gitu. Jadi contoh misalnya di human capital sendiri itu ada rekrutmen misalnya, ada talent development, ada talent performance and culture misalnya. Nah, itu akan dilihat berdasarkan know-how, kemudian juga secara technical ability-nya sudah sejauh apa, sedalam apa, kemudian juga memang secara accountability, kalau kita bicara accountability, kemudian juga problem solving-nya sejauh apa dia bisa lakukan. Nah, berdasarkan ini, 3 aspek ini yang kita ukur, role list itu sudah sejauh mana gitu ya. Dan kemudian kita slotting berdasarkan nanti itu dari situ ke job grade. Nah, dari job grade inilah kita kemudian bisa sampaikan standarisasi ya berdasarkan nanti pay grade-nya, oke, dia berada di grade 13, maka range salary-nya berada di antara low-nya itu di angka sekian, misalnya di angka 6 juta, kemudian di mid-nya itu di angka 10 juta, max-nya itu di angka 12 juta. Jadi memang ada 3 pembagian seperti itu di PTPP. Jadi ada low, mid, sama high-nya. Jadi ini sebenarnya untuk apa? Untuk membatasi bahwa grade tersebut hanya boleh di angka maksimal segitu atau minimum segitu. Gitu. Jadi pun ketika misalnya dia direview, oke, setiap tahun ada kenaikan gaji, maka yang naik itu adalah comparationnya. Jadi comparison itu adalah nilai dia saat ini dibandingkan dengan idealnya. Jadi kalau misalnya fresh grade, misalnya di grade 13, maka 80% gaji dia yang dia terima saat ini biasanya itu 80% dari idealnya, dari mid-nya, mid yang kita midpoint dari salary structure-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya dia naik gaji 5%, berarti tahun depan dia di angka 85%. Tahun depannya dia naik 10%, berarti dia 95%. Sampai kemudian mungkin di tahun ketiga dia naik jabatan lagi, bisa jadi komparasinya berbeda lagi karena pembandingnya adalah grade yang sesudahnya. Kurang lebih seperti itu Pak Berta. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, baik Pak. Berarti memang ada penentuan terkait dengan batas bawahnya gitu tadi Pak ya. Tadi kalau diaturkan ada low, mid, dan high-nya. Ya mungkin kurang lebih di tempat saya juga kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi memang untuk setiap grade itu ada batasnya. Jadi itu nggak bisa keluar dari yang sudah ditetapkan itu ya. Jadi pencarian juga fair gitu ya. Jadi yang mau dia kejar itu apa dia tahu gitu. Jadi ketika dia di posisi tertentu ya dia tahu minimal dia dapat sekian gitu. Jadi itu nggak akan keluar dari situ. Betul. Oke Pak, mungkin saya juga mau nanya terkait dengan melibatkan teknologi atau otomatisasi terkait dengan proses ini apakah ada Pak dalam penerapannya ya? Melibatkan teknologi atau otomatisasi tertentu Pak yang bisa membantu teman-teman dari HR begitu. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan, kita sebenarnya sampai saat ini sudah punya ya Pak. Kita punya namanya, kalau mungkin di perusahaan itu ada Mekari gitu ya, kemudian ada
HRIS information systemnya itu kita juga sama, kita by SAP provider kita. Nah, ini yang kita kembangkan modul-modulnya di PTPP karena sampai dengan sejauh ini memang ini platform yang bisa mendukung secara proses bisnis di PTPP itu seperti apa gitu. Karena memang kita kan agak berbeda nih Pak. Kita payroll kita itu bukan tersentralisasi di satu unit, tapi memang berdasarkan projectnya. Contoh misalnya Pak Mario ada di Bengkulu, maka ada punya kode proyeknya sendiri. Nah, setiap bulannya Pak Mario ini harus memastikan proyek tersebut itu budgetnya cukup gitu. Jadi untuk melakukan payroll. Nah, ini yang saya bilang kenapa dalam hal ini juga PP memilih SAP untuk providernya. Karena memang bisa melakukan itu. Nah, tersebar di seluruh Indonesia. Untuk divisi kami sendiri, divisi gedung itu ada 30 sampai dengan 40 proyek setiap tahunnya. Nah, artinya kan ada 30 sampai 40 cost center yang dibebankan. Nah, artinya ini harus dilakukan by aplikasi atau by SAP tadi. Jadi memang ada ERP yang dibalik itu yang berjalan. Jadi tidak serta-merta dilakukan manual. Setiap kali misalnya kita mau running gaji atau running payroll, itu pasti kita harus pastikan dulu gaji atau budget tersebut di akun tersebut memang sudah diupdate gitu. Kalau memang belum diupdate itu pasti akan bermasalah atau belum bisa didebat gitu. Jadi memang harus tim proyek itu seperti hal yang di sini Pak Mario harus bertanggung jawab untuk update budget gitu. Jadi misalnya personilnya yang tadinya secara waktu itu adalah untuk 12 bulan, tapi kemudian karena ada pekerjaan tambah jadi 14 bulan, maka budget di proyek tersebut harus ditambahkan gitu selama untuk 2 bulan tadi gitu. Jadi memang harus dilakukan by sistem tadi. Karena kalau misal tidak, kita akan cukup kesulitan jika dilakukan secara manual. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Oke Pak, pertanyaan saya berikutnya Pak ya, terkait dengan terkait dengan kompensasi ini ya Pak ya. Apakah untuk teknis yang dilakukan di PP nih Pak ya untuk kontribusi karyawannya gitu ya. Ini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa gaji ini kan sebenarnya sebagai bentuk kewajiban perusahaan gitu ya atas kontribusi karyawan gitu Pak yang sudah yang sudah diberikan ke perusahaan. Kita kan kalau misalkan melihat di teori nih Pak, karena ada sebenarnya kan itu seperti ekspektasi teori ya. Jadi bahwa orang itu merasa termotivasi nih ketika dia diberikan reward. Nah, reward itu kan bisa berupa pay ataupun hal-hal lain begitu. Nah, kalau misalkan di PP sendiri itu untuk aplikasinya itu apakah ada Pak atau seperti apa gitu untuk pelaksanaannya? Ya memang sekiranya itu bisa memotivasi karyawan begitu Pak, dan harapannya kan setelah itu diberikan ya dia akan repeat, sehingga nanti kan tentunya itu kan memberikan apa yang baik buat perusahaan juga gitu. Oke. Nah, ini mungkin berkaitan dengan imbal jasa dan juga kinerja gitu ya Pak. Kalau mungkin saya boleh klarifikasi ya. Jadi kalau yang saya tangkap seperti itu, artinya berarti memang betul kalau kita bicara terkait gaji itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah sifatnya adalah wajib ya, pasti akan diberikan gitu. Nah, bagaimana cara memotivasi, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam total reward yang tadi saya sampaikan. Memang ada total reward di PTPP, di dalamnya itu ada berbagai komponen gitu. Jadi kalau tadi Pak Berta tanya, itu ada di PP ada gaji pokok, ada komponen tetap, itu gaji pokok dan tunjangan posisi gitu. Nah, kalau di luar itu ada tunjangan jabatan namanya. Tunjangan jabatan ini memang untuk posisi-posisi manajerial. Jadi memang karena role-nya sudah berbeda, maka diberikan tunjangan jabatan ini gitu. Jadi sudah bukan individual kontributor lagi, maka diberikan kompensasi berupa tunjangan jabatan. Selain itu juga ada kenaikan terkait dengan tunjangan variabel tadi. Jadi kenapa naik tunjangan variabelnya? Karena secara roles-nya mungkin mereka akan lebih banyak komunikasi dengan stakeholder lain gitu. Kemudian juga mungkin mobilitasnya lebih tinggi, mungkin jam kerjanya akan lebih lama gitu ya. Karena mungkin di luar jam kerja ini Pak Mario aja masih di proyek nih sampai jam segini, bahkan hari Minggu gitu ya. Kenapa? Nah, otomatis secara variabel yang tadi saya sampaikan itu akan naik sebenarnya kompensasinya. Nah, tapi itu memang
masuk ke dalam komponen yang sifatnya bulanan gitu ya Pak. Nah kalau kita bicara dengan kinerja di PP itu sebenarnya sudah ada aturan perusahaan itu mendapatkan kinerjanya setiap tahunnya, kurang lebih seperti itu Pak. Nah bagaimana cara pengaturannya di PP itu sebenarnya sudah punya KPI korporat, jadi kita memang punya KPI yang sudah kita tiap tahun itu kita ingin capai gitu ya. Nah itu diturunkan cascading berdasarkan balance scorecard ke KPI direktorat, kemudian KPI diturunkan lagi ke KPI departemen, ke divisi, kemudian ke departemen, sampai kemudian titik paling bawahnya adalah KPI individu. Gitu. Jadi KPI individu inilah yang menjadi alat untuk kita mengukur seberapa perform, seberapa bagusnya orang ini menjalankan tugasnya gitu ya. Jadi item-item ini yang kita pakai untuk mengukur. Nah, ini dilakukan pengukurannya setiap 1 tahun sekali. Jadi memang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin dalam 1 tahun itu pendekatannya adalah objective key result ya. Jadi ada OKR, jadi mungkin tiap 3 bulan gitu. Nah, kalau kita itu memang annual. Jadi di setting di awal mungkin di Desember tahun sebelumnya gitu ya, kemudian dinilai maksimal itu di Desember tahun berikutnya gitu. Jadi memang untuk 1 tahun itu full kita nilai bagaimana pencapaian mereka gitu berdasarkan KPI individu tadi. Di dalamnya memang ada aspek-aspek yang diturunkan langsung atau cascading dari KPI di atas tadi. Jadi memang ada faktor yang mempengaruhi, contoh nih produktivitas atau misalnya cash flow dari sebuah divisi itu bisa jadi mempengaruhi KPI dia di akhir. Kenapa? Karena mau tidak mau memang yang bersangkutan ini memang berkontribusi di situ. Gitu. Jadi akan cukup sulit mendapatkan nilai tertinggi atau high performance ya gitu, kecuali dia memang star talent gitu ya. Nah ini yang kemudian nanti kita ambil hasilnya, dari hasil ini kita kalikan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh direksi terkait dengan insentif pada tahun tersebut. Misalnya PP mendapatkan laba bersih 1 triliun misalnya, amin gitu kan. Nah ini ketika nanti di tahun 2026 ini kita lihat, oh oke, ternyata Pak Mario mendapatkan nilai A atau Pak Berta mendapatkan nilai A. Di SK tersebut akan disampaikan yang mendapatkan nilai A akan mendapatkan insentif berupa berapa kali gaji gitu atau berapa kali upah gitu. Itu bisa gitu ya. Terus yang kedua juga akan dilihat yang bersangkutan ini tadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan imbal jasa itu sebenarnya ada 2 Pak. Jadi ada kenaikan gaji sama insentif tadi gitu. Nah insentif ini sebenarnya lebih ke unitnya yang bersangkutan gitu. Jadi kalau misalnya unitnya itu dapat nilai A, maka sekian kali gaji gitu, sekian kali upah. Nah, misalnya Pak Mario dapat nilai A di unitnya, maka unit tersebut misalnya mendapatkan 5 kali upah atau 5 kali gaji. Kemudian kalau misalnya Pak Mario dapat nilai A juga, maka dapat kenaikan gaji misalnya 20%. Nah, dari komparasi yang tadi itu yang tadi saya sampaikan, misalnya gaji Pak Mario, gaji pokok saja itu sudah berada di mid misalnya, di 100%. Nah, artinya ketika ada 20%, maka di tahun berikutnya Pak Mario gajinya komparasinya di 120% dari midpointnya pasarnya project manager di konstruksi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Oke Pak, berarti memang dari sisi program pay performance-nya itu berarti selain dari tunjangan jabatan juga tadi ada kenaikan gaji gitu ya Pak ya? Berbasis kinerja tentunya, dan individual maupun grup insentif tadi ya? Betul. Kan, Pak ya? Oke, baik Pak. Tapi kalau misalnya menurut pengamatan Pak Reza nih, itu seberapa besar itu berdampak pada kinerja atau motivasi dari karyawan Pak sejauh ini, kalau yang Pak Reza amati? Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang dilematis ya Pak Berta. Jadi apakah serta-merta langsung mempengaruhi? Ya ini sebenarnya ketika kita bicara insentif adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu pegawai gitu ya Pak. Kenapa? Karena mereka mendapatkan imbal jasa mereka selain memang gaji bulanannya. Nah, tapi memang karena lebih mungkin kita mengkritisi metode yang digunakan untuk memberikan pay performance-nya tadi gitu.
jika menggunakan KPI-nya unit, maka memang ada pro dan kontranya gitu. Jadi contoh, misal di unitnya adalah finance, kemudian di dalam finance itu ada 30 orang gitu ya. Nah, di 30 orang ini memang secara umum rata-rata KPI finance ini tercapai gitu. Tapi kan bukan berarti di dalam finance tersebut 30-30-nya itu memiliki kinerja yang sama gitu. Nah, ketika finance mendapat nilai A dan 5 kali upah misalnya, dia mendapatkan kompensasi segitu juga gitu. Nah, ini yang kadang ada rasa kecemburuan gitu. Nah, tapi kita mengkonternya dengan kenaikan gaji. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan ada KPI unit, ada KPI individu. Ketika unitnya memang oke, maka naiknya adalah yang mungkin dia terima adalah insentif tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya bicara terkait dengan individu, berarti sifatnya kenaikan gaji. Nah, bisa memungkinkan di dalam satu unit itu yang 29 itu A, yang satu orang C gitu. Nah, C ini kenaikan gaji misalnya baru cuma 5%. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih Pak Berta. Kalau kita bicara apakah memfoster kinerja, ya memfoster kinerja gitu. Tapi apakah ada pro dan kontra? Ya pasti. Karena tadi kita nggak bisa memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam unit itu memang berkontribusi secara langsung. Kecuali tadi kita bedah satu persatu berdasarkan KPI-nya. Gitu sih. Oke, baik, thank you Pak. Jadi memang cukup fair sih karena selain melihat grup, ya memang pada akhirnya kan tetap akan melihat individu juga. Jadi yang akan masalah adalah kalau yang dilihat cuma grup saja barangkali Pak. Karena pasti betul. ada yang menumpang gitu. Betul Pak. Oke, baik Pak. Mungkin sementara dari saya cukup Pak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain untuk pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Silakan Pak. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Bu. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi. Mungkin ini masih ada hubungan juga dengan pertanyaan dari Pak Berta tadi terkait dengan kenaikan gaji itu kalau di perusahaannya Bapak, apakah mengikuti golongan, kenaikan golongan atau berkala selain dari yang insentif tadi? Oke, baik. Ini izin saya jawab ya. Terkait dengan golongan ini mungkin lebih familiar di instansi pemerintahan sebetulnya. Jadi golongan ini kalau di kami itu namanya band jabatan Bu. Nah, band jabatan ini kita punya BOD, punya band jabatan itu ada 5 level. BOD minus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, artinya 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah golongan, sebenarnya golongan juga Bu, tapi pengelompokannya kita ke grading gitu. Jadi grade 21 sampai 23 itu BOD minus 1, artinya satu level di bawah direksi gitu ya. Kalau minus itu artinya itu. Kemudian BOD minus 2 berarti 2 level di bawah direksi. Nah, BOD minus 2 itu grade 18 sampai dengan 20, grade 16 sampai 17 itu berarti BOD minus 3. Kemudian BOD minus 4 itu dia di grade 12 sampai dengan 12 sampai 15. Kemudian di BOD minus 5 itu berarti grade di bawahnya gitu ya Bu Agustin. Nah, ketika kita bicara terkait dengan tadi apakah serta-merta langsung kenaikan terkait dengan golongan, nah kita sebenarnya punya pengaturan sendiri Bu. Kalau bicara terkait ini berarti arahnya adalah talent management, tapi bisa digunakan datanya. Nah, dari mana datanya tadi? KPI individu itu memang melekat ke orangnya gitu ya Bu. Kan tadi KPI unit betul mungkin berdampak ke insentif beliau tuh. Nah, tapi ketika KPI individu ini melekat langsung ke dirinya gitu. Jadi kita akan lihat sebenarnya yang bersangkutan ini selama 3 tahun karena kita punya pakem 3 tahun itu kita harus naik grade sebenarnya. Jadi harus direview gitu ya. Nah, kita punya sebenarnya pengelompokan talent gitu. Jadi kita menggunakan 9 box mapping. Nanti saya share saja materi sekalian yang tadi. Di situ sudah disampaikan terkait dengan talent mobility guideline kita. Jadi akan ada pengelompokan talent-talent lagi Bu. Kalau kita bicara terkait dengan tadi kinerjanya selama 3 tahun itu berturut-turut misalnya tinggi terus, berarti secara kinerja dia tinggi, kompetensinya dia tinggi, berarti ini termasuk talent yang
high potensial gitu, promotable lah, artinya dalam waktu dekat bisa dipromosikan. Orang ini high performance, high kompetensi, berarti yang bersangkutan sudah hafal Bu bagaimana caranya melakukan pekerjaan di bidangnya dia, gitu ya. Artinya yang bersangkutan ini harusnya sudah siap diberikan promosi gitu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan ini diberikan promosi, kita proyeksikan yang bersangkutan juga sudah akan perform, karena kita melihat dari masa lalunya selama 3 tahun terakhir ini kinerjanya sudah bagus gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang bersangkutan ini ternyata medium gitu ya, kinerjanya medium, kompetensinya juga medium, berarti memang ada treatment dari kita. Secara kecepatan karir yang bersangkutan pasti akan berbeda dengan yang tadi kinerja bagus, kompetensinya juga bagus tadi. Jadi memang kita tetap monitor orang-orang yang berada di level medium-medium tadi, secara kompetensi medium, secara performa medium. Tapi sebenarnya yang lebih diperhatikan di luar daripada itu adalah ketika ada talent yang sifatnya mungkin secara kinerja dia itu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengukur secara kompetensi sebenarnya tidak. Jadi low, kategorinya sangat rendah lah sebenarnya kompetensinya. Nah ini talent-talent yang kita monitor, jangan-jangan yang bersangkutan ini memang cocoknya di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu berulang, gitu ya, clerical. Nah akhirnya kita akan coba tempatkan. Jadi yang dilakukan adalah menugaskan yang bersangkutan ini sesuai dengan kekuatannya dia. Gitu. Tapi kalau ada talent yang dari tahun ke tahun memang kinerja ya low, kompetensi juga low, nggak bisa dikembangkan, sudah diberikan training, sudah diberikan motivasi, coaching, mentoring, dan sebagainya tidak berubah. Nah ini sebenarnya kita mungkin pengarahnya adalah terminasi, yang tadi saya sampaikan di ini ya Bu. Kita nggak bisa toleransi lagi ketika posisinya sudah seperti ini, walaupun memang tadi kan saya sampaikan kita tetap harus coaching mentor dulu, kita panggil dulu, kita coba kasih training, kita tanyakan aspirasi seperti apa. Tapi kalau ternyata memang yang bersangkutannya sudah tidak bisa dikembangkan lagi, maka jalan terakhir adalah kita manage out yang bersangkutan gitu. Nah kalau tadi terkait dengan karir, berarti jawabannya adalah ada kaitannya Bu, karena tadi selama 3 tahun itu kita akan monitor, dan 3 tahun kita pastikan untuk review grading yang bersangkutan. Terima kasih Bang Reza. Sama-sama Bu. Alasannya. Pak, saya izin bertanya juga, karena soal imbal jasa ini sesuatu yang apa ya, di perusahaan atau di setiap lembaga. Nah memang saya coba membandingkan ya, maksudnya saya itu di yayasan, jadi mungkin dari sisi imbal jasa tidak sama persis seperti yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang profit. Nah, saya ada 2 pertanyaan Pak terkait imbal jasa. Sebetulnya tadi pertanyaan saya yang pertama itu sudah ditanyakan juga oleh Sustar terkait dampak dari KPI terhadap imbal jasa. Nah, yang pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira kalau di perusahaan Bapak sendiri, saya pernah berdiskusi dengan teman juga soal imbal jasa ini. Jadi apakah standar gaji yang digunakan memang itu sudah ada range-nya atau sudah ada ketentuannya, atau dia lebih bisa terbuka juga negosiasi ya? Artinya bisa dengan negosiasi, atau ada juga semacam gaji bisa dipengaruhi oleh faktor dalam tanda petik kedekatan dengan atasan misalnya ya Pak ya. Nah atau itu sudah ada ininya. Nah termasuk ketika misalnya ada karyawan-karyawan baru yang baru masuk, apakah memang karena kalau di tempat saya bekerja, kami itu tidak ada yang namanya sistem negosiasi untuk gaji. Jadi setiap karyawan yang baru masuk itu sudah jelas gajinya akan udah kelihatan jelas gajinya berapa, dia akan dapat benefit apa saja, itu sudah jelas, jadi tidak ada istilah negosiasi. Nah, saya nggak tahu kalau di perusahaan Bapak seperti apa. Lalu berikutnya 2 saja sih, yang terakhir soal masa kerja, apakah gaji karyawan juga dipengaruhi oleh masa kerja? Misalnya ya, seseorang sudah bekerja sekian tahun, lalu
saya nggak tahu kalau ini kan biasanya ada kenaikan gaji setiap tahun ya Pak. Selain tadi dipengaruhi oleh KPI, tapi kan setiap tahun pasti ada yang namanya kenaikan gaji. Nah, ketika masa kerjanya sudah cukup panjang, apakah itu ada yang namanya pembatasan? Jadi dia maksimal dengan jabatan ini, meskipun misalnya masa kerjanya dia nggak naik level nih misalnya Pak. Dia tetap di posisi yang sekarang, tapi masa kerjanya sudah cukup panjang. Apakah ada pembatasan untuk jabatan itu atau dia bisa naik sampai kapan saja, sampai bisa-bisa nanti dari sisi struktur dia di level A, tetapi dari sisi gaji dia bisa saja sampai digaji level di atasnya dia. Gitu. Dua itu aja dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik Bu. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya Bu Ratna. Terkait dengan tadi, apakah di PP sudah punya kita bilangnya salary structure Bu, struktur gaji itu sudah ada. Jadi memang itu sifatnya pakem. Didapatkannya dari mana? Dari survei yang kita lakukan bersama konsultan. Jadi memang tadi kalau saya boleh ulang, kita lihat pasar ya. Jadi konstruksi itu seperti apa di tahun, misalnya di tahun 2026 ini, dengan situasi seperti ini, kita ambil data dari, biasanya itu kita pakai Mercer terkait dengan ininya, konsultannya, dan mereka memang punya kapabilitas melakukan salary survei gitu ya. Jadi memang mereka punya bank data. Kita bandingkan kondisi di Indonesia dan juga di dunia, kemudian juga secara spesifik kita lihat positioning perusahaan ini berada di mana. Nah, kalau di PP sendiri terkait dengan salary untuk konstruksi ya Bu, menurut data yang saya lihat memang sebenarnya sudah di atas rata-rata konstruksi yang lain gitu untuk di PP. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaan Ibu, apakah bisa negosiasi atau apa? Nah, kalau bicara terkait dengan sejauh mana ini bisa diterapkan, ini diterapkan ketika misalnya tadi ada pegawai baru yang bersangkutan ini baru mau masuk gitu ya. Nah, kita akan lihat berdasarkan pengalaman yang bersangkutan ini masuk di grade berapa. Jadi memang tadi pegangannya adalah grade-nya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak familiar dengan grade, kita sampaikan pasti ada level-levelnya tiap orang itu. Jadi ketika misalnya oke dia staff, pasti akan berbeda. Kayak contoh di saya misalnya di Human Capital, yang pekerjaannya itu lebih banyak berpikir dibandingkan administrasi saja, itu pasti berbeda ininya, gradingnya gitu ya. Jadi walaupun sama-sama staff, walaupun sama-sama misalnya baru 2 tahun kerja, baru bergabung di PP, kita akan lihat di situ gradingnya yang bersangkutan di mana. Sebutlah misalnya yang satu si A ini masuk di grade 13. Nah, yang si B masuk di grade 14. Starting point mereka pasti akan berbeda, Bu, walaupun sama-sama 2 tahun kerja. Kenapa? Karena nature yang mereka kerjakan itu berbeda, gitu. Jadi, kita akan ambil yang grade 13, maka akan kita lihat dari struktur low, mid, high-nya grade 13 itu berada di angka berapa, gitu. Nah, sementara yang grade 14, kita akan lihat low, mid, high-nya berada di angka berapa. Apakah bisa terjadi kedekatan atau kayak irisan antara dua grade ini bisa terjadi karena grade-nya terlalu dekat. Jadi bisa jadi misalnya yang si grade 14 ini dia baru 1 tahun kerja, kemudian sebutlah dia dapat misalnya digaji 8 juta gitu ya, digaji pokoknya saja. Kemudian yang si B sudah hampir 3 tahun, di grade 13 dia dapat 8,1. Apakah yang bersangkutan ini sebenarnya sama? Sebenarnya berbeda gitu. Jadi mereka berada di jalur masing-masing sebenarnya. Hanya saja tadi persentase atas midpoint mereka yang mungkin karena tadi pengalaman ya Bu ya. Karena tadi misalnya sudah berapa tahun, itu kita asumsikan mereka berada di walaupun mereka sudah berapa tahun tapi tetap mengacu pada grade-nya tadi gitu. Nah, kemudian terkait dengan tadi apakah bisa negosiasi ketika baru masuk bisa Bu. Jadi memang kan biasanya kita akan rekrutmen, kita kasih offering. Nah, itu ada kesempatan bagi mereka itu untuk melakukan negosiasi. Contoh misalnya dari perusahaan sebelumnya misalnya dapat gaji 7,5 juta, kemudian dari kami menawarkan 8 juta gitu. Nah, yang bersangkutan bisa negosiasi. Dari mana basisnya kita melakukan negosiasi, kita lihat dari tadi kategorisasi grade 13 itu atau grade 14 berada di range berapa, maksimal di berapa. Itu kita bisa lihat di situ. Oke, kita naikkan pun kita pasti akan ukur kira-kira yang bersangkutan ini kalau misalnya perform
jangan sampai melewati batas komparasio yang tadi saya bilang. Komparasio itu persentasenya tadi gitu. Jadi memang memungkinkan untuk naik gaji ketika menerima offering gitu. Biasanya tapi nggak banyak Bu, jadi nggak yang nggak yang bisa ekstrim bisa naik banget gitu, kecuali mungkin kita bicara terkait dengan dinamika yang ada di perusahaan. Contoh misalnya yang bersangkutan ini adalah top talent atau pegawai dengan kinerja yang bagus, kompetensinya bagus, ya dan tanda kutip anak kesayangan tim lah gitu. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan kesempatan di perusahaan lain. Kemudian kita bergame, oke, nggak usah pindah deh gitu. Kita kasih kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji ini tetap mungkin kalau yang bersangkutan negosiasi, kita kasih itu tidak langsung mengikuti apa permintaan dari yang bersangkutan. Jadi memang melihat kembali lagi struktur gajinya seperti apa, di grade-nya yang bersangkutan itu maksimal di berapa. Jadi titik poin negosiasi kita berada di situ, Bu Ratna. Kemudian saya jawab pertanyaan kedua ya Bu. Apakah pertanyaan pertama sudah clear? Ya, sudah Pak, terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan batas ya. Kalau tadi saya bisa capture terkait dengan batas ini sebenarnya memang Bu, kalau tadi bicara terkait dengan kenaikan gaji tahunan itu pasti gitu ya. Tapi di kami itu memang ada SK setiap tahunnya terkait dengan kenaikan gaji ini akan diukur yang bersangkutan ini minimal kenaikan gaji tiap tahun itu di misalnya katakanlah 5%. Maka nilai terendah ketika mendapatkan KPI itu pasti mengakomodir kenaikan kenaikan persentase kenaikan gaji minimum itu sendiri gitu Bu. Jadi contoh kalau misalnya yang dapat C itu naiknya 15%, maka yang dapat nilai terendah atau sebutlah nilai F itu adalah 5% gitu. Tapi kembali lagi, tadi Ibu tanyakan apakah yang bersangkutan selama bertahun-tahun ini masih bisa naik gaji gitu. Itu melihat lagi komparasionya. Jika yang bersangkutan ternyata sudah sangat tinggi di atas best practice atau rekomendasi yang kita lakukan, jika komparasionya atau persentase kenaikan gaji itu sudah di 125%, itu sebenarnya kita sudah stop. Artinya kita sudah overpayment lah sebenarnya gitu. Jadi setiap tahunnya itu, setiap bulannya kita sebenarnya sudah terlalu tinggi ngebayar yang bersangkutan gitu. Nah, tapi ini jarang terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi seperti itu, artinya sebenarnya satu antara perusahaan yang memang tidak memberikan career development atau tidak ada jenjang karir, atau yang kedua yang bersangkutan sebenarnya tidak punya kinerja yang istimewa gitu, atau memang tidak disediakan tadi. Nah, ini dua hal yang mungkin bisa terjadi. Atau poin ketiga adalah ya bisa jadi tadi Bu, perusahaan bukan sifatnya mencari profit gitu. Jadi kalau misalnya tidak mencari profit, berarti kan sebenarnya tidak ada kaitan harus ini dan itu ya sebenarnya gitu. Yang penting sebenarnya melakukan pekerjaan ya, kurang lebih seperti itu Bu Rat. Ya, baik, terima kasih ya Pak Reja. Jadi tetap melihat ini ya, tetap dievaluasi dan melihat juga standar-standar yang ada di perusahaan. Ya, baik. Betul. Terima kasih sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau sektornya bukan ya. Tadi tiba awal bahas ikut ya. Betul Pak. Jadi untuk job evaluation-nya itu memang pakai regroup dan grade-nya ya. Yang kedua tadi saya tertarik kalau ada orang yang ya kemungkinan ya tadi disampaikan sudah oke. Atau memang dia ada sebagai pembanding ada juga saya itu artinya pas kan kalau kinerjanya tetap di beberapa perusahaan misalnya C itu kan tetap
dia diberikannya bukan berdasarkan tapi one time cap. Jadi kalau misalnya harus sudah menetap di high-nya yang harusnya dia tetap naik, let's say katakan 5%, tapi karena dia stop, jadi dia tidak dikenaikkan 5%, tapi dikasih time, misalkan juta atau 15 juta, tapi tidak ada lagi kenaikan gajinya secara Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti silahkan diklarifikasi ulang jika misalnya kurang menyasar ke pertanyaannya Pak ya. Tapi kalau tadi saya coba capture terkait dengan poin pertama, Hay Group ini betul kalau kita menggunakan sistem ini sebenarnya sistem grading yang umum digunakan di mayoritas perusahaan-perusahaan di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Jadi memang ada yang meninggalkannya beralih ke grading yang lain gitu ya, sistem grading lain. Jadi memang macam-macam. Kalau saya boleh overview kembali bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan grading ini, itu tadi adalah kaitan dengan job evaluation. Jadi memang setiap personil, bukan personil, tapi setiap jabatan itu diukur berdasarkan akuntabilitas mereka itu sejauh mana gitu ya. Kemudian impact ke bisnisnya itu sejauh mana, kemudian juga tingkat know-how yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut itu sedalam apa gitu. Kemudian juga problem solvingnya sudah sejauh mana gitu. Nah itu 3 item ini yang kemudian secara umum itu digunakan menjadi indikator untuk menentukan oke, yang bersangkutan jabatan ini berada di level ini, sehingga kemudian ada hierarki sebenarnya gitu. Selain kita bicara ada manajerial dan juga spesialisnya. Nah ini kemudian diterapkan di PTBP dan kemudian muncullah grading dari grade 8 sampai dengan grade 23 gitu, yang masing-masing punya kolom dari low, mid, high-nya untuk salary structure-nya gitu ya. Nah ini yang kita kemudian gunakan untuk apakah yang bersangkutan ini slotting yang bersangkutan berdasarkan evaluasi baru masuk, sebutlah katakanlah di first grade, kita akan masukkan dia di talent and career development gitu. Nah sementara untuk level paling rendahnya sendiri itu di grade 14 gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya yang bersangkutan begitu masuk gajinya sudah lebih tinggi dibandingkan grade 13 gitu. Walaupun grade 13 ini lebih senior. Nah kadang-kala orang memang tidak mengerti ini gitu. Jadi tidak mengerti soal grading ini. Padahal sebenarnya ada filosofi di baliknya. Jadi ada tipikal pekerjaannya berbeda, pasti level thinkingnya juga berbeda yang tadi saya sampaikan terkait dengan akuntability-nya Pak gitu. Pasti nggak mau kan disamakan, contoh misalnya kalau di perusahaan itu marketing yang langsung menghasilkan produk atau kayak misalnya langsung menghasilkan penjualan gitu ya, ujung tombaknya perusahaan lah gitu. Kalau misalnya dia FMCG, nggak mau disamakan dengan misalnya ya tim HR yang di dalamnya saja atau fokus di internal, bukan bicara terkait kelangsungan bisnis prosesnya. Nah kadang kalau orang nggak ngerti ini gitu. Nah ini sebenarnya filosofi di baliknya. Jadi ada terkait dengan aspek-aspek itu yang bisa kita ukur dan langsung berdampak ke kompensasi yang bersangkutan. Nah kalau bicara terkait dengan tadi apakah kenaikan gaji ini ada di stop gitu ya. Kalau sejauh yang saya tahu memang penerapan tiap perusahaan itu berbeda-beda Pak. Jadi memang tergantung dari kebijakan yang mereka ambil gitu. Tapi secara umum performance management itu ketika dan juga kalau kita bicara terkait dengan grading sistemnya si Hay Point ini sebenarnya memang sudah nge-cut di situ saja. Jadi ketika misalnya kita sudah yang bersangkutan di grade 13 kemudian gajinya misalnya sudah mentok di 125% gitu ya. Kemudian ada fase kenaikan gaji, rata-rata tidak diberikan kenaikan gaji sebenarnya gitu. Kalau misalnya sudah sudah diukur, karena apa? Karena salary structure ini ketika memang masih berlaku itu sudah memforecast memang keadaan di market ya Pak. Gitu. Jadi
untuk bayar seseorang di posisi ini sebenarnya sudah segini tuh udah paling tinggi gitu Pak. Kurang lebih bahasa kasarnya seperti itu gitu. Jadi ketika dia sudah di 125% yang artinya sudah di highest point-nya, itu artinya sudah akan dianggap fair ketika yang bersangkutan tidak mengalami kenaikan gaji. Nah, kalau bicara terkait dengan one shot payment tadi, kalau sedikit mungkin menyampaikan terkait dengan tadi, apakah yang kalau misalnya kondisi yang bersangkutan ini nggak naik-naik lagi atau sulit untuk kenaikan lagi, tadi memang selain kalau kita bicara terkait dengan memang perusahaan tidak memberikan layering posisi gitu, jadi ada misalnya contoh sebut katakanlah rekrutmen spesialis gitu, seharusnya memang lebih enaknya itu ada junior officer kemudian juga senior officer gitu, jadi memang tiap orang ini punya jenjang lah. Jadi kalau misalnya sudah dirasa tinggi di junior, jangan-jangan sebenarnya yang bersangkutan ini sudah layak lah, bolehlah dinaikin ke officer gitu sebenarnya gitu. Nah makanya tadi saya sampaikan bisa jadi yang bersangkutan di perusahaan yang memang tidak memberikan layering tersebut Pak gitu. Jadi memang seolah-olah jadi mentok untuk posisi. Sementara dirasa-rasa kapasitasnya ya spesialis di rekrutmen aja gitu. Sementara kita perusahaan tersebut tidak memberikan layering. Nah ini yang mungkin tumpang tindih sebenarnya Pak posisinya. Ya, juga kalau lagi kan makin ke atas juga posisinya semakin tinggi. Betul. Misalkan dia seorang hakim, kan, tapi saya katakan karena 125% berarti dia kan tidak akan mengalami kenaikan tuh ya. Tidak akan mengalami kenaikan. Karena 3 tahun dia tidak mengalami kenaikan, mungkin motivasinya akan turun ya. Yang pertama, dia buat gaji nggak perlu dijawab. Jadi bisa saja menjadi jasanya menjadi tidak menarik lagi karena pastinya sudah mentok, sudah nggak ada ya saja gitu. Kedua, kalau yang ada kan orang yang mungkin memang jadi misalnya dia nggak punya tim tapi dia seorang manajer, nah itu seperti apa Pak? Oke. Nah mungkin ini saya jawab yang tadi dulu ya Pak. Menarik juga karena memang bicara terkait dengan isu talent ini memang kembali lagi bagaimana organisasi itu memandang talentnya gitu ya Pak, kurang lebih ya. Saya bisa lihat yang Pak Timothy capture. Jadi kalau bicara terkait dengan tadi, apakah yang bersangkutan misalnya selama 3 tahun itu udah tidak naik lagi gajinya gitu ya. Nah ini Pak, sebenarnya dengan dual grading system, K Group itu adalah dual grading system Pak. Jadi ada 2 poin yang kita akan highlight di situ sebenarnya ya, dari awal. Jadi ada job grade. Jadi yang dievaluasi itu adalah job grade-nya sebenarnya. Yang tadi kita bahas grading itu job grade. Kemudian yang kedua itu adalah personal grade-nya Pak. Gitu. Nah personal grade ini adalah ya value dari orang tersebut gitu. Apakah memang sudah layak di grade, misalnya katakanlah Kadif itu grade 19 gitu. Apakah personal grade-nya sudah setara di grade 19 atau jangan-jangan masih di 18 gitu. Nah terkait dengan ini sebenarnya mungkin kalau Bapak dan Ibu agak bingung ya, di PP sendiri untuk job grade ini impact-nya adalah ke tunjangan sebenarnya Pak. Jadi tunjangan itu tunjangan posisi, tunjangan jabatan, tunjangan variabel gitu. Nah, sementara personal grade ini efeknya ke gaji pokok. Gitu. Jadi value-nya langsung ke gaji pokok lah gitu. Nah, once misalnya yang bersangkutan berada di VP Business Development, katakanlah seperti itu, atau VP Legal, dia baru promosi dari kadep gitu. Nah, kalau di PP itu departemen dulu baru divisi. Gitu. Yang bersangkutan ini dari kadep grade 17 katakanlah, kemudian ke grade 19. Praktiknya yang kita lakukan itu biasanya akan menaikkan job grade-nya, jadi memang sesuai gitu. Kenapa? Karena basisnya kita menghargai bahwa yang bersangkutan menjalankan tugasnya gitu. Jadi memang seluruh tunjangan kita samakan sesuai dengan job grade-nya. Jadi ada di situ tunjangan-tunjangan bahkan operasional dan sebagainya, sampai kemudian ambil. Oke.
mohon maaf Pak. Jadi kalau terkait dengan ini, oke Pak, sebentar ya, saya coba, saya ini dulu, saya hold sebentar Pak. Oke Pak, mohon maaf tadi terkait dengan ini. Oke, jadi kalau tadi Pak, kalau boleh saya sambung terkait dengan job grade itu memang kaitannya dengan tadi tunjangan-tunjangan. Nah, sementara personal grade-nya memang kita sesuaikan dengan ketika dia misalnya promosi nih. Tadi biasanya tidak langsung disamakan Pak. Kenapa? Karena kita akan ada ruang untuk evaluasi. Jadi yang once yang bersangkutan misalnya baru menjabat sebagai pejabat sementara di posisi VP tersebut, kita akan tahan dulu job grade, personal grade-nya dari 17 ke 18, jadi nggak langsung ke 19. Kenapa? Karena kita akan lakukan job kembali evaluasi terhadap yang bersangkutan kinerjanya sudah memenuhi atau belum. Tapi kalau misalnya ternyata dalam sebutlah katakanlah probation lah ya, dalam probation tersebut yang bersangkutan sudah oke, maka yang bersangkutan berhak untuk kita naikkan value-nya gitu. Jadi memang kita akui value yang bersangkutan sudah sesuai, kita akan sesuaikan. Gaji pokok juga naik. Kemudian juga tadi berarti secara overall bukan hanya tunjangan tapi gaji pokok yang mana mungkin menyasar ke value yang bersangkutan. Nah, kemudian pertanyaannya apakah yang bersangkutan ini tetap bisa naik? Maksudnya naik bayarannya tapi posisinya tetap di situ. Bisa, Pak. Gitu. Jadi kenapa? Karena dual grading system ini memungkinkan untuk plus 1 dan juga minus 2. Artinya apa? Sebenarnya ketika seseorang itu misalnya menjabat di satu posisi, itu memungkinkan tidak. Contoh misalnya dia di grade 17, dari grade 17 ke 19. Memungkinkan dia naik ke jabatan tersebut, tapi PG-nya, grade-nya tadi masih berbeda gitu. Pun ketika misalnya yang bersangkutan ini menjabat di bawahnya gitu ya, menjabat di level bawahnya, pay grade-nya tetap sama, personal grade-nya tetap sama. Jadi personal grade ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa diturunkan sebenarnya Pak. Jadi gaji, kemudian juga tadi terkait dengan value kita ke mereka itu tetap sama sebenarnya. Bahkan yang bersangkutan ini berada tetap di grade 19 ketika menjadi VP, bisa jadi value sebenarnya sudah di 20 gitu. Jadi cara kita nge-retainnya sebenarnya seperti itu Pak Timothy untuk ininya. Jadi bisa jadi karena tadi kenaikan gaji yang misalnya sudah naik gitu ya, kemudian juga misalnya ketersediaan posisi itu tidak ada, maka kita naikkan personal value-nya, yaitu personal grade itu menjadi 20 misalnya. Tapi ini sebenarnya jarang terjadi. Kalau misalnya yang bersangkutan sebagai kinerjanya bagus, tentunya akan mendapatkan kesempatan di posisi lain, atau mungkin minimal talent mobility ke posisi lain sebenarnya Pak Timothy. Ini just to clarify aja, berarti ada dua ya? Ya, ada grading jabatan, ada grade jabatan, satu lagi ada personal grade-nya ya? Betul Pak. Jadi memang ada job grade, ada personal grade, ya. Ada dua sebenarnya. Jadi satu melekat ke jabatan, satu melekat ke individunya, gitu Pak. Pertanyaan saya kedua tadi. Oke, tadi pertanyaan kedua itu sebetulnya Pak. Jadi terkait dengan apakah berarti yang bersangkutannya tidak memiliki retention programnya itu tidak berjalan gitu sebenarnya secara ini. Sebenarnya itu bisa tetap berjalan dengan catatan memang tadi personal grade-nya kita sesuaikan atau kita naikkan. Jadi cara kita nge-retainnya seperti itu kurang lebih Pak. Selain itu memang kan tadi misal Bapak bilang itu 3 tahun nih nggak ada kesempatan. Nah, jangan-jangan sebenarnya kalau ketika kinerja itu bagus terus gitu, kita monitor, oke, kita kasih kesempatan misalnya mobility ke bidang yang lebih menantang misalnya. Contoh misalnya saya sebagai VP Human Capital gitu. Secara job
family saya paling dekat atau paling mirip itu sebenarnya dengan corporate communication gitu. Nah saya bisa tuh ke sana itu. Saya di challenge ke sana bisa. Minimal tour of duty ini akan memperkaya kompetensinya sebelum nanti misalnya dapat kesempatan ke contoh misalnya direktur apa gitu, kurang lebih gitu. Berarti ada family group untuk masing-masing jabatan juga ya? Ada job family tadi Bisa yang memilih tadi. ya. Betul. Menarik. Terima kasih. Izin Pak Reza, saya ingin bertanya Pak. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanya? Ya, saya ingin bertanya. Saya mungkin sedikit bertanya, Pak Reza. Silakan. Kalau di mekanisme imbal jasa ya di PP mungkin saya sharing di perusahaan dulu. Di perusahaan saya kan jelas ada gaji yang diterima per bulan, terus ada bonus yang memang diterima kadang per tahun, ada yang per kuartal. Kalau sales marketing kan biasanya per kuartal ya, karena mereka dituntut untuk terus kejar target. Kalau untuk mungkin divisi lain itu biasanya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah, kalau di PP ada pembagian seperti itu kan juga kan untuk insentif atau pembonusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di luar gaji dan insentif yang diberikan, adakah mungkin benefit-benefit lain yang diberikan? Ya, contoh di tempat saya itu ada namanya flexible benefit. Nah, itu bisa digunakan untuk coverage kesehatan biasanya yang tidak di cover oleh asuransi itu bisa diklaim di flexible benefit. Bisa juga diberikan alat olahraga, bisa juga untuk pendidikan anak, bisa juga untuk rekreasi juga. Ada juga nggak kira-kira di sana untuk benefit tambahan yang diberikan ke karyawan di PP? Itu mungkin Pak Reza. Iya, mungkin sedikit menambahkan Pak Reza supaya sekalian juga. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Redi itu adalah terkait dengan employee benefit Pak, yang terkait dengan imbalan tidak langsung ya. Jadi tidak berupa duit ya Mas Redi ya. Jadi bisa berupa seperti entah itu jaminan sosial, kemudian asuransi tambahan, entah itu jumlah cuti yang mungkin lebih dari perusahaan-perusahaan yang lain, dan seperti kafetaria dan seterusnya gitu Pak. Kira-kira di PP mungkin barangkali seperti apa. Saya juga tadi mau nanya itu Pak, cuma tadi udah disinggung sama Mas Redi, jadi sekalian saja. Terima kasih Pak. Oke Pak. Nah ini sebenarnya mungkin bicara terkait dengan tadi performance management, kita sebenarnya melakukan 1 kali Pak dalam 1 tahun. Jadi memang sifatnya itu annual, 1 kali putaran. Jadi dalam 1 tahun itu kita biasanya kan goal setting itu adalah penyusunan KPI-nya Pak. Nah biasanya dilakukan di TW 4 tahun sebelumnya. Katakanlah misalnya kemarin dilakukan di 2024 untuk kinerja 2025. Apa saja yang kita harus lakukan di tahun itu ya. Nah kemudian kita akan sahkan di Januari. Nah di 2025 itu di akhir tahun kita harus sudah mulai menilai, mengumpulkan evidence sebagainya gitu. Kemudian Bapak bisa potong. biasanya insentif itu akan dilakukan atau diberikan di triwulan 1 tahun berikutnya gitu. Jadi memang panjang prosesnya karena memang seringkali kita juga agak kesulitan ketika ngerunning performance management appraisal itu, karena kita butuh evidence dan juga keikutsertaan dari tim proyek ini nih, kayak Pak Mario hari Minggu aja masih di proyek gitu ya, masih di sana posisinya. Nah ini mereka ini agak sulit sebenarnya untuk dijangkau untuk ngisi form-form yang sifatnya itu digital tadi, walaupun sebenarnya kita sudah mudahkan ya. Itu satu. Nah pemberiannya 1 kali dalam setahun, dan besarannya itu memang berdasarkan nanti SK direksi atau keputusan direksi ketika menimbang kinerja perusahaan tadi Pak Redi. Nah kalau bicara terkait dengan kompensasi non tunai atau mungkin benefit lainnya yang diberikan, sejauh ini memang sempat itu adalah berupa kepemilikan apartemen, kemudian kepemilikan saham sebetulnya Pak Redi gitu. Jadi dan juga Pak Berta. Jadi beberapa program sebelumnya itu adalah karena kita punya tadi apartemen dan juga
rumah tapak sebenarnya jarang gitu ya, tapi lebih ke mungkin apartemen yang kita miliki. Nah, personel-personel kita ini diberikan kesempatan untuk mencicil lebih mudah sebenarnya gitu. Jadi kalau Astra itu punya COP, Car Ownership Program, atau mungkin Motorcycle Ownership Program, nah kita punya itu hunian sebenarnya, sifatnya itu hunian yang non tunai lah. Jadi mereka bisa cicil itu berdasarkan kalau mereka punya insentif, ya boleh dipotong dari situ misalnya. Gitu. Kemudian kalau bicara terkait dengan fleksibel yang lain, kita tidak punya fleksibel ini tadi ya Pak, karena memang saya akuin ini cukup bisa menjadi masukan nanti sebenarnya untuk kedepannya, apakah PP ini bisa memperlakukan seperti itu ya gitu, terkait dengan, karena kalau kita bicara jam kerja ada yang fleksibel, ada yang tidak fleksibel. Nah ini saya juga dalam menilai penerapan dari pegawai kita, mereka misalnya masuk jam 8 gitu ya, kemudian ada yang pulang jam 5, ada yang pulang jam 11 malam, ada yang pulang jam 2 pagi, ada gitu. Nah, sementara mereka happy gitu sebenarnya. Saya juga ya kalau kita bicara idealnya harusnya mereka dapat uang lembur gitu Pak. Tapi memang itu adalah nature dari pekerjaan mereka di tender. Bagaimana mereka kebut-kebutan dengan closingnya tender itu gitu supaya menang. Nah, tapi ketika tidak ada tender, apakah mereka jam kerja seperti itu? Tidak gitu. Jadi memang sangat tergantung sama kondisinya juga. Nah itu sih Pak, kalau kita bicara terkait dengan fleksibilitas, yang jelas memang tidak ada fleksibel yang tadi kalau Bapak sampaikan, misalnya bisa jadi dalam bentuk coverage berupa uang untuk menjaminkan kesehatan dalam tahun tersebut misalnya, itu kita tidak ada program tersebut. Tapi kalau kita bicara cuti, kita ada cuti umroh, cuti haji, kemudian juga yang jelas kita sudah menerapkan cuti mendampingi istri melahirkan juga gitu. Juga memang diberikan kesempatan yang lebih itu ke pegawai-pegawai lah. Lebih ke cuti-cuti yang sifatnya memang sudah ada aturannya. Nah ini kita fleksibelkan, karena kalau dulu memang kita akui masih cukup sulit untuk dilakukan. Kurang lebih seperti itu Pak Redi dan Pak Berta. Dari saya sih Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, Ya. apakah Baik, suara thank you, saya Pak Reza. Tadi suara udah dari saya Bu Trisa kedengar? ya, Bu? Iya, kedengaran nggak suara saya Mas Berta? Ya, terdengar Bu, tapi cukup kecil Bu, mungkin sedikit dibesarkan. Maju ya, saya maju ya. Oke, saya sedikit. Silakan Bu. Terima kasih Pak Reza. Kedengaran Mas Berta? Cukup. Oke. Terdengar Bu, jelas Bu. Terdengar Bu Iya. Trisa. Mau bilang saya terkagum dengan pemberian Vixeleri dan beberapa yang tadi Pak. Oke. Saya cukup tertarik ya Pak Reza ya, karena boleh bilang ideal sekali cara pemberian kompensasi seperti itu. Memang kalau di kami Pak, pemberian fixed salary atau kompensasi itu berdasarkan bobot penilaian. Tapi mungkin agak berbeda karena kami itu memakai level 1, level 2, level 3, Pratama, Madya, Utama. Dan itu ada bobot penilaiannya masing-masing. Nah, ingin saya tanyakan ke Mas Reza itu, yang seperti yang ditanyakan oleh Bang Timo. Jadi apakah benar-benar kompensasi ini dirancang bukan hanya memberikan imbal jasa kepada karyawan, tetapi juga bagaimana menjalankan strategis dari perusahaan. Karena saya kalau melihat ya, Bang Reza ya, sangat sensitif. Hal ini sangat sensitif untuk di sharing terkait gaji. Karena jangankan untuk sesuatu yang diri sendiri, ada karyawan-karyawan tertentu tuh suka men-sharingkan atau menukar slip gaji.
Nah ini sedangkan rumah sakit kami bukan cuma gaji atau kompensasi lain, tapi juga sama seperti Bang Redi tadi info, ada juga yang imbal jasa lainnya. Nah kami juga ada pembelian insentif berupa bonus yang diberikan dari sisa hasil usaha perusahaan. Nah pertanyaan saya bagaimana Bang Reza melihat strategis perusahaan itu untuk mengatur perusahaan. Memang berbeda ya dengan kami rumah sakit, karena ada keterbatasan pembiayaan yang sangat banyak. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bang Reza itu, apakah pemberian imbal jasa ini sebagai kompensasi ini dapat betul-betul meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, atau bisa saja juga ada kemungkinan justru berpotensi menimbulkan perilaku yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan di karyawan. Itu yang ingin saya tanyakan, karena betul-betul hal ini membuat kita juga sedikit berpikir bahwa ternyata ada yang bisa dijalankan sama perusahaan PP ini sampai bisa pulang juga pagi juga tetap punya semangat untuk bekerja. Seperti itu Bang Reza. Ya, oke Bu Trisha, pertanyaannya bagus. Dan sekalian juga mengingatkan saya pertanyaan Pak Timothy tadi ya terkait dengan manajerial dan juga spesialis. Sebenarnya ternyata pertanyaan keduanya tadi saya lupa. Oke. Mungkin nanti pertanyaan dari Pak Timothy saya jawab setelah Bu Trisha ya, supaya nggak lupa. Dari Bu Trisha, jadi kalau dari kita bicara terkait dengan tadi, apakah struktur upah ini menjadi alat kita untuk strategi perusahaan? Betul. Kenapa? Karena ini seperti yang tadi saya sampaikan, ketika penyusunannya dilakukan sebenarnya berkala Bu. Jadi memang angka ini tidak tetap gitu. Jadi kita terakhir itu di 2020 sampai dengan 2025 gitu. Memang mempertimbangkan seluruh kondisi yang ada gitu. Jadi inflasi, kemudian juga marketnya seperti apa, geopolitiknya seperti apa, dan sebagainya. Itulah kenapa kita butuh konsultan untuk menyusunnya, dan berdasarkan surveinya juga Bu. Supaya apa? Supaya strategi salah satu adalah bagaimana talent-talent yang ada di kita itu tetap loyal gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang yang berada di luar sana, mungkin katakanlah fresh graduate dari teknik sipil Undip, kemudian dari Brawijaya, kemudian bahkan mungkin dari Universitas Cendrawasih ya dulu kita hire ya, itu tetap tertarik di PP. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata kompensasinya cukuplah gitu untuk kita ambil kesempatan tersebut gitu. Kenapa? Karena kita sudah sesuaikan dengan kondisi kebutuhan sebenarnya gitu. Jadi memang benar-benar kita atur. Kalau tadi saya boleh review kembali, ada gaji pokok. Jadi komponennya tetap itu ada gaji pokok, kemudian tunjangan posisi. Jadi yang kita kontrol itu sebenarnya di gaji pokoknya Bu. Tadi terkait dengan midpoint ada low, medium, high itu adanya di gaji pokok gitu. Tapi adanya tunjangan posisi ini sebenarnya sudah membuat angkanya jadi lebih tinggi gitu. Nah, tunjangan posisi ini sifatnya tetap per posisinya. Yang bisa bergerak kanan kiri itu adalah si gaji pokoknya tadi gitu. Kemudian kita ada tunjangan tidak tetapnya, yaitu variabel. Kalau penempatannya di Jakarta, katakanlah indeks lokasinya 100%, maka dia hanya dapat tunjangannya misal katakanlah 2 juta atau 4 juta. Ini akan berbeda kalau penempatannya di Maluku atau mungkin di Konawe gitu. Itu akan berbeda. Atau kemudian di Jayapura indeksnya 130%. Kita naikin di tunjangan variabel ini. Impact-nya buat apa? Buat menghargai mereka yang berada di sana gitu ya. Kemudian harganya juga pasti lebih mahal Bu. Saya pernah ke Jayapura soalnya. Di sana lebih mahal gitu. Makanya kita sesuaikan tunjangan ini. Nah, ini sebenarnya kita coba membuat strategi ini untuk nge-retain talent-talent yang ada di kita. Anda ditempatkan di posisi terjauh, indeks Anda itu berubah, beda dengan yang di Jakarta ini gitu. Jadi kita tetap hargain
kinerja yang bersangkutan berada di sana, kemudian juga dengan segala kondisinya, kejauhan lah, tunjangan kejauhan namanya, itu kita sesuaikan. Jadi memang mereka dapat itu. Nah, kalau kita bicaranya tadi apakah sudah berhasil, sejauh ini berhasil, Bu. Kenapa? Karena memang angka ini kita kunci untuk kemudian kita lakukan ketika misalnya tender. Kan udah pasti ketika tender itu kita akan menghitung berapa orang yang dibutuhkan di posisi proyek misalnya tipe C. Sekarang itu kita ada proyek di Nabire, di Papua Tengah ya. Nah, kita punya proyek di sana, misalnya nilai proyek 380 miliar. Kita sudah punya forecast berapa orang yang dibutuhkan di sana. Artinya angka ini kita kalikan saja berapa jumlah kebutuhan di sana. Nah, ini sudah menjadi hitung cepat kebutuhan budget yang kita gunakan untuk kira-kira kita jadi ambil nggak proyek tersebut. Nah, kalau ternyata dihitung-hitung, oke lah, masih masuk lah, gitu. Masih bisa lah kita maksimalkan. Kita ambil, Bu, proyeknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara strategi, sudah pasti. Tadi terkait dengan cara kita meretain atau mempertahankan talent-talent kita, kemudian juga cara kita, bersaing dengan kompetitor, iya, sudah pasti. Kemudian yang ketiga ya, tadi terkait dengan bagaimana kita menggunakan itu sebagai alat kita dalam menghitung tadi ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan poin berikutnya, yaitu terkait dengan sensitivitas. Memang seluruh struktur gaji itu tidak akan di-share. Tidak ada struktur gaji yang di-share oleh perusahaan ke pegawai. Kenapa? Karena ya di mana-mana gaji itu sifatnya adalah privacy. Dan itulah kenapa salary payslip atau slip gaji itu tidak boleh disebarluaskan sebetulnya gitu ya. Jadi itu tidak pernah di-share, tapi dikasih tahu mungkin gambaran umumnya seperti apa. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa ada grading, kemudian ada mid, low, mid, high dan sebagainya, itu sebagai gambaran saja. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tadi kenaikan gaji, setiap orang bervariasi, bisa jadi memang berbeda. Bisa jadi memang setiap tahun ternyata kinerja orang itu dapat A terus, gitu, penilaian dapat yang bagus, kemudian akan berdampak ke kenaikan gajinya lebih tinggi kan sebenarnya secara total gaji pokok itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang mungkin kinerjanya di medium, kurang lebih seperti itu, Bu, dampaknya. Nah, ini sebenarnya kita keep, jangan disebar, jangan diketahui oleh pegawai, karena memang tujuannya adalah itu kita menjaga kondusivitas dan dinamika di dalam ini itu tetap sehat. Karena kalau saya boleh tambahkan, kalau tadi Ibu bilangnya bicara terkait dengan gimana cara teman-teman orang di tender dari jam 8 sampai jam 2 pagi tetap kerja, karena kita punya prinsip tadi, posisi PP itu tidak hanya membayar mereka, tapi menjadi sekolah untuk mereka itu belajar, dan juga kita punya nilai lebih, yaitu kontribusinya untuk Indonesia sebenarnya. Maksudnya ya gimana cara mereka, kalau Ibu mungkin di PNS atau di kementerian kan pasti punya keinginan untuk kontribusi. Nah, ini di BUMN bagaimana mereka cari profit tapi juga punya kontribusi untuk negara lah, kurang lebih kasarnya seperti itu, Bu Trisa. Kalau pertanyaan nomor 2 tadi boleh, Bu, diulang? Pertanyaan saya nomor 2 itu tentang ini, pemberian bonus, Mas Reza ya. Kalau kita itu kan, apakah ada juga pemberian bonus berdasarkan sisa hasil usaha atau surplus dari seluruh tender yang itu oleh perusahaan Mas Reza? Oke. Terkait dengan pemberian bonus itu sebenarnya tadi, Bu, ini ya, yang sudah dilakukan tadi berdasarkan penilaian kinerja dan juga kondisi perusahaan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apakah ada tambahan lain, Bu? Nah, ini ada sebenarnya. Nah, ini karena memang tergantung divisinya seperti apa dalam pengelolaannya. Karena memang kalau kita boleh sedikit menyampaikan terkait dengan ini, itu dulu ada SK terkait dengan sifatnya itu jasa produksi, Bu. Kalau kita bicara ini ya. Jadi divisi operasi itu untuk DPP ya. Kalau kita bicara ini berarti ada divisi gedung, infra 1, infra 2. Infra 1 ini di jalan jembatan. Kemudian jadi kalau jembatan merah yang di Papua
Jembatan Itu Merah. PP yang bikin, Bu. Oh. Nah, itu infra 1. Kemudian infra 2 itu bendungan. Sekarang di MP Project Freeport kalau nggak salah, di Biak posisinya ada proyeknya. Nah, sisanya adalah EPC. Nah, jadi memang banyak sebenarnya. 4 divisi operasi ini punya kesempatan untuk membagi hasil jasa yang didapatkan, gitu sebenarnya, Bu. Jadi ada SK itu 2020 kalau tidak salah pasca COVID demi mendukung penyamarataan kondisi dan juga mungkin mendukung cash flow perusahaan, maka kebijakan tersebut dicabut, gitu ya, Bu. Jadi memang selain tadi insentif sudah tidak ada lagi sampai dengan saat ini terkait dengan jasa produksi tadi, gitu. Terima kasih Bang Reza. Oke, terima kasih Ibu Trisa. Oke, mungkin saya jawab yang tadi Pak Timothy ya, mumpung saya ingat pertanyaan dari Pak Timothy terkait dengan spesialis dan manajerial gitu ya. Jadi tadi Pak Timothy sampaikan, kan ada kalanya seseorang itu ternyata punya keinginan, saya nggak mau jadi manajer, saya maunya spesialis saja. Kita ada pengatur tersebut, itu memang jalur keahlian yang di PTPP. Jadi memang ada kalanya mereka contoh misalnya dia dari contract administration dan juga risk management gitu ya. Yang bersangkutan ini secara karakter memang bukan tipikal yang ekstrovert, bukan tipikal yang mau delegasi ke tim gitu, bukan tipikal yang mau berkoordinasi dengan banyak orang. Tapi orangnya pintar, tapi orangnya itu punya kemampuan analisa itu tajam gitu. Akhirnya kita mengkombinasi kondisi seperti ini gitu, karena kita tidak mungkin menggeser yang bersangkutan ke posisi manajerial, mungkin saja, tapi akan yang berdampak adalah nanti timnya. Mungkin timnya ngerasa, oh kok micromanage, kok kondisinya bla bla bla. Ya itu sebenarnya yang kita lihat. Nah, perspektif ini kemudian kita geser, oke, yang bersangkutan kita kasih kesempatan tetap naik, tapi posisinya adalah spesialis. Jadi memang ada jalur spesialis, ini setara dengan manajernya, tapi memang ada KPI tersendiri. Nah, KPI tersendiri adalah mungkin seperti mengajar, transfer knowledge, kemudian juga ambil sertifikasi lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka memang orang-orang yang dihargai karena kedalaman pengalaman atau pengetahuannya di satu bidang. Nah, sementara manajerial ini adalah orang yang sifatnya lebih generalis, lebih melihat dari helikopter view beberapa sudut pandang lah gitu sebenarnya Pak Timothy. Itu terjadi di PP juga. Memang ada beberapa orang yang bahkan sampai level senior vice president itu ada kita kasih level spesialis. Karena memang ada mungkin orang-orang yang ya sudah mau memperdalam itu di bidangnya. Termasuk yang tadi saya sampaikan di contract administration, kita punya selevel senior manager atau bahkan mungkin vice president ya. Itu dia trainer FIDIC di Indonesia cuma ada 2 orang, salah satunya ada di PP gitu. Itu tapi dia tidak cocok untuk posisi posisi manajerial tadi, karena memang tip karakternya bisa jadi akhirnya dia ambil jalur spesialis tadi. Apakah kompensasinya sama? Beda. Jadi memang ada pengaturan sendiri. Kurang lebih seperti itu Pak Timur. Mengenai bedanya itu kan atau ada di range-nya, dalam bayangan saya pasti ada range. Karir berarti dia dipangkat dan itu mungkin angkat ya kan ada. Kalau di PP seperti ini Pak, jadi tadi saya sampaikan kita ada spesialis muda, madya sama utama gitu ya. Nah ini layer band sebenarnya, jadi muda itu dari grade 16-17 setara manager gitu, kemudian juga madya itu berarti setara senior manager, kemudian vice president itu setara dengan utama gitu. Nah ahli utama ini semacam sertifikasi, ya mereka memang akan sertifikasi terus Pak, memang memperdalam ini dan dibuktikan dengan tadi pengakuan, kemudian juga tulisan-tulisan mereka, ya kontribusinya memang tetap dinilai. Kalau kita bilang mentok, sebetulnya tidak berlaku mentok juga, kecuali memang yang bersangkutan memang tidak memperdalam lagi gitu. Karena kadang kan kalau kita bicara memperdalamnya ini sampai sejauh mana kita juga nggak punya batasan Pak ininya. Memang ujungnya kembali lagi kita ngelihat dari masa kerjanya
Nah itu makanya dia aturannya memang disebutkan oke, masa kerja sekian sampai sekian, kemudian punya sertifikasi ini boleh masuk di Madya misalnya. Kemudian masa kerja naik nih, ternyata udah 5 tahun di Madya, tapi sertifikasi masih sama, oke, boleh di naik di grade 21, kualifikasinya di ahli utama. Ahli utama pun ada grade 21 sampai dengan 23 yang saya sampaikan. Kalau begitu, Pak Timothy. Jadi pangkatnya ya, jabatannya. Yes. Pangkatnya mungkin, tapi pangkatnya. Betul, kurang lebih gitu Pak Timothy. Pak izin, Pak Berta, mungkin ini hanya sedikit saja. Mas Reza, saya mau tanya, kalau misalnya perusahaan menerima pegawai baru ya, tapi pegawai ini dia sudah punya pengalaman kerja, apakah imbalan jasanya itu mengikuti jasa yang ditetapkan oleh perusahaan atau disesuaikan dengan pengalaman kerjanya sebelum di tempat lain itu bisa dijadikan ini juga oleh perusahaannya. Oke, baik Bu Agustin. Kalau dari sudut pandangnya sebenarnya memang gini Bu Agustin. Jadi kalau ketika seseorang itu baru masuk dari perusahaan lain, katakanlah perusahaan A ke perusahaan B dengan bukan jabatannya, tapi mungkin job desk kurang lebih sama gitu. Nah, tiap perusahaan itu punya grading yang berbeda-beda gitu. Nah, contoh ya, misalnya saya ke Astra, saya belum tentu dinilai sebagai senior. Bisa jadi saya junior karena kualifikasi yang ada di sana lebih tinggi misalnya gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan tadi, bisakah pengalaman dari sebelumnya itu diambil? Bisa gitu. Contoh 3 tahun misalnya di PP, kemudian kita pindah ke Astra, bisa diambil, bisa, tapi biasanya hanya sedikit Bu, karena bisa jadi kualifikasi dan juga requirements dari Astra untuk di grade misalnya junior itu memang 3-4 tahun di bidang tersebut gitu. Ditambah memang seringkali itu tergantung dengan kondisi industrinya. Jadi itulah kenapa kalau di lowongan kerja pengalamannya pasti ditulisnya di bidang terkait, gitu, di bidang yang sejenis atau di bidang relevan. Karena kalau tidak relevan nggak ada gunanya Bu. Gitu. Jadi memang harus relevan. Contoh misalnya saya HR ke HR, itu pun pasti akan ada penyesuaian kembali. Gitu. Jadi saya harus karena saya harus belajar proses bisnis di perusahaan baru itu seperti apa gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi kita ada case dari PP, levelnya sudah manager human capital business partner namanya. Kemudian beliau diterima di Pertamina. Nah, kalau kita bicara ini, wah Pertamina jadi apa di sana? Ternyata jadi officer Bu, jadi staff gitu. Nah, apakah dia turun? Enggak. Gitu. Kenapa? Karena memang secara grading Pertamina itu menilai oke, orang yang berada di masa kerja sekian sampai sekian itu masuknya di level officer di sana. Apakah gajinya turun? Enggak, gajinya naik. Kenapa? Karena memang standar mereka lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu Bu penerapannya. Belum tentu orang itu misalnya promosi tempat lain belum tentu gajinya naik. Begitu juga orang demosi atau jabatannya turun belum tentu gajinya juga turun. Kurang lebih gitu. Karena memang tergantung nanti di tempat baru seperti apa penerapannya. Tapi apakah pengalamannya bisa digunakan sebagai pembanding? Bisa. Karena nanti akan dilihat, oke, yang bersangkutan dari berapa tahun pengalaman, masuk di grading mana. Karena tiap perusahaan itu pasti punya sistemnya sendiri. Dan Pertamina itu yang berbeda dengan kita, dengan PP. Kalau PP lebih mirip dengan sesama konstruksi. Itulah kenapa kita pakai benchmark salary atau struktur gajinya juga disesuaikan dengan industri yang sama, yaitu konstruksi. Kurang lebih seperti itu Bu Agustin. Terima kasih Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Reza untuk kesempatannya. Rasanya teman-teman sudah banyak bertanya juga ya Pak ya, utamanya terkait dengan manajemen jasa imbal balik ya. Semoga nanti ini materinya bisa kami pakai apa ya untuk hasil tanya jawab ini untuk
nanti kami akan presentasi di kampus juga nih Pak. Betul, ini penugasan kami. Jadi memang intinya itu adalah kami coba menggali informasi terkait dengan implementasi jasa imbal balik Pak di satu perusahaan. Jadi mungkin nanti kalau Pak Reza juga ada file barangkali yang memang sekiranya bisa di-share sebagai bahan kami gitu ya, utamanya terkait dengan manajemen jasa imbal balik ya Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Mario. Kalau ada ya Pak ya, tapi balik lagi nanti mungkin rasanya juga ada beberapa yang konfidensial, tapi tidak apa-apa, nanti yang sekiranya bisa di-share kalau ada, pun kalau tidak nanti kami akan berdasar dari pembahasan atau wawancara kita tadi barusan Pak. Dan kurang lebih seperti itu. Sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatan dan juga waktu dari Bapak. Mohon maaf nih, ini sekitar sampai jam setengah 10 Pak. Teman-teman di Papua juga udah setengah 12 WIB. Jadi terima kasih sebelumnya Pak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat kami Pak, dan nanti untuk berikutnya juga nanti semoga ini juga apa hal yang disampaikan ini bisa ada dampak atau mungkin masukan-masukan lah yang barangkali nanti bisa bermanfaat juga buat PP Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Reza. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Baik, terima kasih Pak Berta, Pak Mario, Pak Timothy, Bu Trisa, Pak Redi, Bu Ratna, dan juga Bu Agustin. Mohon maaf nih sampai jam 9.30, ternyata seru juga ngomongin dan juga ditanyain sama Bapak Ibu di sini. Kurang lebih seperti itu, semoga ya bermanfaat sharingnya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Semoga data-datanya juga bisa digunakan dengan baik. Kalau ada data yang saya bisa share, nanti saya share ke Pak Mario. Mohon maaf jika ada salah kata ya Bapak dan Ibu, dan juga tadi ada gangguan ketika meeting ini. Saya izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Pak. Makasih Pak.